أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال، muka surat 23 atas sekali. Wa ba'du qala, wahai hamba, janganlah kamu pergauli manusia dengan kebutaan, kebodohan dan kelalaian. Pergaulilah mereka dengan pandangan hati, yakni basirah, pengetahuan dan kewaspadaan. Apabila kamu melihat sesuatu perbuatan yang terpuji dari kalangan mereka, maka ikutilah. Sebaliknya, apabila kamu melihat sesuatu yang tidak baik menurut penilaianmu, maka jauhilah mereka dan hindarilah mereka daripada pergaulanmu. Kamu berada di dalam kelalaian yang menyeluruh terhadap Allah. Peliharalah jiwamu agar sentiasa terjaga dan ingat kepadanya. Peliharalah dirimu agar selalu berhubungan dengan masjid dan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda pernah bersabda yang berbunyi, "Lau nazala minas samai narun lima naja minha illa ahlul masajid." Maksudnya, seandainya turun api dari langit, maka tidak ada yang akan selamat dari api itu, melainkan orang yang biasa ke masjid. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan salat, bermakna kamu telah memutuskan hubunganmu dengan al-haq. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih idza kana sajida. Maksudnya, ketika yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika seseorang itu melakukan sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Celakalah kamu, berapa banyak kamu sudah menolak dan mengambil keringanan. Seorang penolak itu adalah pengkhianat. Semoga kita melakukan tanggungjawab dan kewajipan kita.
bergantung kepada ijma' dan bersikap ikhlas dalam semua perbuatan kita, nescaya kita akan selamat dari ancaman Allah. Maka bagaimanakah apabila kita berani mentakwil dan menolak azimah, yakni hukum asas, kemudian mengambil kemudahan dan keringanan, yakni rukhsah, yang dihadiahkan kepada kita, maka akan hilanglah azimah dan akan hilang pula orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal itu. Ini suatu yang tidak mungkin berlaku. Masa kini adalah masa orang mengambil keringanan, yakni rukhsah. Bukan masa untuk melaksanakan hukum-hukum syariat yang asasi, yakni azimah. Masa kini adalah masa riya, munafik, dan mengambil harta tanpa jalan kebenaran. Banyak orang yang salat, puasa, menunaikan haji, membayar zakat dan melakukan sesuatu kebaikan demi seorang makhluk, bukan demi Khaliq. Dengan demikian, maka jadilah penduduk bumi ini sebagai lubang makhluk yang lebur dalam makhluk lain. Masya Allah, Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita. Masih lagi di majlis kedua. Ada sedikit lagi untuk kita habiskan majlis kedua, ya, tapi masih di majlis kedua. Kita simpulkan dulu perbincangan kita di majlis kedua ini berkaitan dengan bagaimana untuk kita hidup di muka dunia ini, bagaimana untuk kita hidup dan melalui kehidupan di muka dunia ini yang akan menyelamatkan kita, ya, yang menyebabkan kita selamat, begitukah bahasanya? Yang menjadikan kita selamat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam arti kata yang lain, Maulana Mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, melalui majlis kedua ini, kitab Fathur Rabbani ini, mengajar kita untuk mengambil kehidupan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita, yaitu kehidupan yang berdiri di atas sifat zuhud. Ya, nah itu sangat jelas. Okey. Jadi secara ilmiahnya, moga-moga kehidupan yang berdiri di atas sifat zuhud itu akan menjadikan kita terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali atau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada pendapat ahli-ahli psikologi barat, khususnya aliran Freudian. Boleh sebut saja pada kamu orang. Nanti kamu orang baca-baca, kamu orang jumpa. Barat, psikologi barat, aliran Freudian. Nah, mereka juga membincangkan bagaimana untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Kan? Bermula daripada aliran Freudian, ya. Sigmund Freud, kemudian disebut dengan Freudian, alirannya, mazhabnya. Nah, mereka juga membincangkan bagaimana untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Nah, kita kaitkan dengan perbincangan kita. Hidup lebih bermakna. Nah, ini apa? Ini
Ini di antara yang dibincangkan oleh Freud ataupun aliran Freudian, ahli-ahli psikologi barat. Nampak tak? Okey. Nah, pada asasnya, apakah hidup akan lebih bermakna jika kita tidak mengetahui makna hidup? Nah, di sini Islam, ya. Di sini tasawuf Islam, di sini psikologi Islam. Psikologi Islam bermula dengan memahami makna hidup. Jelaskah? Nah, Islam bermula di sini. Sedangkan aliran barat, psikologi barat, nah dia bermula di sini. Nah, mereka terus mencari hidup yang lebih bermakna dengan teori-teori dan andaian-andaian yang tidak yang sentiasa berubah. Wujud berbagai-bagai teori untuk menjadikan hidup itu lebih bermakna. Nah, yang mafia-mafia, nah mereka berteori hidup bermakna itu adalah bebas, melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan tabiat manusia. Ya, mereka memperjuangkan kebebasan dengan apa? Dengan human right dan sebagainya, kan? Sampai-sampai bercanggah dengan tabiat manusia itu sendiri. Nah, wujudlah apa yang namanya apa itu? Sebut apa itu? Apa? Yang homoseks, apa, lesbian, apa semua itu? LGBT. Nah, wujudlah LGBT. Nah, itu merupakan sebahagian daripada implikasi mencari hidup yang lebih bermakna. Okay? Sedangkan mereka tidak didoktrinkan dengan memahami makna hidup. Jelaskah? Nah, itu beza di antara Islam dengan Barat. Nah, pada kita tidak menolak hidup lebih bermakna. Tetapi kita bermula dengan memahami makna hidup. Jelaskah? Nah, kalau kita tidak memahami makna hidup, mana mungkin kita boleh mencari hidup yang lebih bermakna? Jelaskah? Jadi, apa kaitan dengan pelajaran kita? Majlis kedua daripada kitab Fathur Rabbani. Nah, kaitannya baginda Nabi SAW datang mengajar kita memahami makna hidup dan hidup itu lebih bermakna. Faham tak? Nah, itu kaitannya. Jadi, memahami hidup tu yang kita sedang belajar sekarang dalam majlis kedua ini. Kan? Supaya nanti hidup kita lebih bermakna. Dan nanti kemudian baru dijelaskan apakah yang dimaksudkan hidup lebih bermakna menurut Islam. Kan? Nah, jadi kita tulis terus, hidup yang lebih bermakna itu punya hubungan. Punya hubungan. Yang kedua, punya perhubungan yang baik dengan Allah, agama, dan diri kita sendiri. Dan termasuk makhluk, kan? Diri itu mewakili sekalian makhluk. Nak boleh faham kah? Nah, kita belajar semua konsep hidup. Barat kah? Islam kah? Jadi, musannif kita, mursyid kita melalui syarahan yang kedua ini, melalui majlis yang kedua ini sedang mengajar kita itu. Ya, sedang mengajar kita memahami makna hidup. Nah, jangan sampai kita tidak faham makna hidup. Jika kita tidak faham makna hidup, dan nantinya kita juga tidak akan faham atau tidak akan sampai kepada hidup yang bermakna ataupun lebih bermakna. Begitu kan? Faham tak? Nah, langsung atau tidak langsung, nah itu kita sedang belajar pada dasarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Ya, memahami satu hal yang sulit bagi orang yang tidak belajar, gitu kan? Nah, tidak sulit bagi orang yang belajar. Okey. Jadi kerana itulah kita berjumpa dengan penjelasan-penjelasan Maulana Mursyid kita, ya, tentang bagaimana kita mau melalui itu, melalui ini dan sebagainya. Dan kita berjumpa sudah semuanya. Jadi sekurang-kurangnya penjelasan Walid
sebagai mukaddimah ini membuka minda kita untuk melihat kepada skala yang lebih luas, ya, tentang pengajian kita. Walaupun sifatnya tasawuf klasik dan sebagainya, tetapi tetap tasawuf kita itu dominan, tetap psikologi, ilmu psikologi Islam itu lebih dominan daripada seluruh ilmu lain. Jelas? Okey. Nah, malam ini kita sambung lagi. Kata musannif, wahai hamba, wahai hamba Allah, janganlah kamu pergauli, bersosialisasi. Janganlah kamu pergauli, bersosialisasi. Boleh faham tak? Bersosialisasi dalam istilah Arabnya adalah bermuamalah. Bermuamalah dalam konteks Melayunya adalah apa? Interaksi, komunikasi, ya, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama makhluk. Nah, kita lebih luas lagi, sesama makhluk, bukan manusia saja, ya. Berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama makhluk. Nah, itu bersosialisasi. Nah, jadi gunakan istilah sesama makhluk, ya, itu lebih dominan, lebih luas berbanding manusia saja, kan? Nah, ada kalanya kita berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia. Ada kalanya kita berkomunikasi, berinteraksi dengan kucing, kan? Ada kalanya kita berinteraksi, berkomunikasi dengan kambing. Ada kalanya dengan ayam piru. Ada kalanya dengan angsa. Nah, selalu kita dengan kucing saja, kan? Itu kita. Nah, mungkin nanti kita akan berinteraksi, berkomunikasi dengan burung. Berinteraksi, berkomunikasi dengan harimau. Berinteraksi, berkomunikasi dengan biawak. Berinteraksi, berkomunikasi dengan babi, kan? Betul, Pak, kan? Dia datang kacaunya tanaman-tanaman kita, nah kita berinteraksi dengan dia. Jangan kau usik tanamanku. Paham tak? Berinteraksi, berkomunikasi dengan jin. Nah, itu advance sudah tu, kan? Boleh paham tak? Okey. Nah, jadi itu, ya, berinteraksi, berkomunikasi. Di sini bilang manusia saja, kan? Manusia adalah salah satu sisi makhluk, ya kan? Sedangkan makhluk itu banyak. Yang kita tahu saja belum habis. Masih banyak yang kita tidak tahu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak bercanggah dengan tafsiran Rabbil Alamin yang menunjukkan bahawa alam pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Bukan yang kita lihat dengan mata kepala kita saja. Bukan yang kita berdepan secara nyata itu saja. Bahkan di sebalik pandangan mata kita masih ada banyak alam-alam. Ya. Nah, ini berarti masih banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala sebagai keagungan, sebagai kebesaran. Nah, kita difokuskan dengan manusia saja. Janganlah kamu pergauli, bersosialisasi dengan manusia, bersosialisasi antara manusia. Nah, jangan dengan, ya, antara manusia dengan kebutaan. Nah, datang lagi istilah kebutaan. Padahal minggu yang lalu kita belajar sudah tentang kebutaan itu, ya. Jadi kita harap ingat semua orang, kebutaan kejahilan. Nah, digunakan istilah kebutaan sebagai istilah khusus bagi disiplin ilmu tasawuf, ya. Istilah khusus bagi disiplin ilmu tasawuf. Nah, di sana terkait dengan ilmu tasawuf itu apa? Ya. Jangan sampai kita tidak tahu ilmu tasawuf itu apa.
Nanti kita meminggirkan ilmu kita. Kita meninggi-ninggikan ilmu orang. Kan? Okey. Janganlah kamu pergauli ai bersosialisasi antara manusia dengan kebutaan ai kejahilan. Nah, kenapa? Kalau kita bersosialisasi dengan kebutaan, nah nanti kita meraba-raba saja. Kan? Kebutaan terkait dengan meraba-raba, kan? Jadi meraba-raba saja. Nah, kita bermajas dengan orang buta menilai gajah. Kita menggunakan majas itu. Nah, orang buta menilai gajah, kalau 4 orang, 3 orang, masing-masing memberi andaian yang berbeza. Kan? Orang buta yang pegang telinga gajah bilang gajah macam talam. Yang pegang kaki bilang gajah macam pokok kelapa. Kan? Yang pegang perut bilang gajah macam tung drum. Nah, padahal itu tidak memberi makna seekor gajah pun. Kan? Nah, kenapa? Kerana buta. Nah, datang seorang yang celik, namanya Mizi. Oi, yang kau bilang gajah macam talam itu salah. Yang kau bilang gajah macam pokok kelapa itu salah. Yang kau bilang gajah macam tung drum itu salah. Nah, yang benarnya apa? Yang benarnya gajah begini, 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 telinganya begini. Nah, kau satu-satu. Kenapa kau boleh kasih tahu begitu? Kenapa, Mizi? Nah, kerana kau celik. Nah, begitu majasnya. Nah, demikian juga dengan istilah kejahilan yang kita pakai tadi. Nah, apabila kita tidak jahil, berarti kita tahu. Nah, sosialisasi kita itu nanti berada di atas apa? Berada di atas kebenaran, berada di atas hak, ya, bukan batil, berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, apakah bersosialisasi ataupun pergaulan itu menuntut syariat Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawapannya ya. Betul kan? Kerana syariat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dengan nama iman, ada sifatnya. Datang dengan nama Islam, ada sifatnya. Datang dengan nama ihsan, ada sifatnya. Nah, terkait dengan pergaulan, syariat Allah Subhanahu wa taala lebih umum datang dengan Islam. Itu kan? Termaktub di dalam hukum muamalah di sana kan? Nah, hukum muamalah. Hanya saja muamalah kita secara umum kita belajar tentang jual beli, sewa menyewa, gitu saja. Padahal muamalah itu sangat luas. Tetapi tertinggal sudah. Ya, keadaan sekarang umat tertinggal berdiskusi, berbincang, belajar muamalatul Islam secara sempurna. Nah, kita belajar cedok-cedok saja. Kan? Cedok-cedok saja perkara-perkara tertentu. Nah, sampai-sampai hari ini umat tidak sedar bahawa muamalah Islam itu lebih relevan, lebih bagus, lebih baik, bahkan terbaik daripada apapun bentuk muamalah ataupun sosialisasi. Ya kan? Faham tak? Okey. Jadi jangan di sini adalah nafi jinsi. Kalau belajar nahu, belajar bahasa Arab, belajar grammar bahasa Arab, nah itu termasuk nafi jinsi, nafi jenis. Ada 2 jenis saja di situ. Jahil atau alim. Betul kan? Nah, kau jangan dua-dua sekali. Jahil pun kau, alim pun kau. Tidak mungkin berlaku begitu. Nah, yang mungkin berlaku salah satu di antara keduanya. Apa? Kau jahil atau kau alim. Itu kan? Kau tahu atau kau tidak tahu. Kau cerdik atau kau bodoh. Nah, itu saja. Faham tak? Okey. Lagi apa? Kebodohan. Nah, termasuk jangan kita bersosialisasi dengan kebodohan. Nah, belajar sudah. Minggu lepas kita belajar sudah. Kebodohan lawannya kecerdikan. Kan? Kejahilan lawannya keilmuan. Jadi 2 hal yang berbeza. Jahil dan ilmu lebih dekat dengan fizikal, lebih dekat dengan jasmaniyah.
Ya, manakala bodoh dan cerdik lebih dekat kepada spiritual, lebih dekat kepada ruhaniyah. Nah, kefahaman itu penting. Ya, sebagai orang yang mendukung ilmu, kefahaman itu sangat penting. Nantinya kita mau bercakap tentang apa, tentang kerohanian, nah itu dasarnya. Ya. Kalau kita bercakap tentang kerohanian, sedangkan kita tidak memahami dasarnya, dan kita merapu-rapu saja. Banyak orang merapu-rapu, kan? Sibuk tentang itu, sibuk tentang ini, padahal merapu-rapu saja. Nah, itu. Okey. Dan kelalaian katanya. Begitu juga janganlah kita bersosialisasi dengan kelalaian. Jadi 3 istilah yang didatangkan kepada kita cukup menjelaskan kepada kita pentingnya ilmu, gitu kan? Cukup menjelaskan kepada kita perkara yang paling mendasar dalam proses hidup kita sendiri adalah ilmu. Jelas sudah? Kalau pernyataannya jangan kita bergaul dengan manusia, bergaul antara manusia dengan kebutaan. Nah, kita majaskan kebutaan, majas kepada kejahilan secara umum. Kebodohan. Majas kepada, nah kebodohan kan? Tidak majas lagi sudah. Kan? Dan kelalaian. Lalai terjadi apabila kita jahil. Ya. Lalai terjadi apabila kita jahil, ya, dan bodoh. Ya. Itu fakta ilmu psikologi. Lebih-lebih lagi Islam. Nah, kenapa terjadinya lalai? Maka jawabnya, lalai terjadi apabila berlaku kombinasi jahil dengan bodoh. Nah, terjadilah lalai. Nah, sekiranya alim, istilah kita alim ya, berarti tahu, ada ilmu dan sebagainya, alim, maka dikombinasikan dengan cerdik, nah tidak akan berlaku kelalaian. Jadi kesimpulannya, terjadi lalai itu adalah kerana jahil dan bodoh. Nah, maka kerana itu agama kita sangat menuntut supaya keluar daripada kejahilan. Ya, keluar daripada kejahilan. Kita belajar sudah dalam dasar ya, keluar daripada kejahilan itu artinya kalaupun masih jahil, jahil itu dipanggil basih, itu kan? Nah, pokok kepada jahil dipanggil murakkab. Para ulama kita mengistilahkan dalam kitab-kitab klasik begitu, jahil murakkab. Ya. Sehingga sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, jahil murakkab itu tidak sah imannya, tidak sah Islamnya, dan tidak sah ihsannya. Sepakat itu. Sila lihat dalam kitab-kitab fatwa. Ya. Adakah kita di sini? Nah, muhazzab itu ada kitab fatwa. Nah, yang di atas itu banyak. Yang 1-2 jilid itu banyak. Antaranya adalah Al-Aqidah An-Nasafiyah. Nah, itu fatwa. Ya, tentang tidak sahnya iman, Islam dan ihsan bagi individu yang jahilnya murakkab. Ya. Nah, itu. Jadi kalau tidak sah imannya berarti tidak beriman. Nah, kelihatan dia bagus saja, sekalipun bagus. Ya. Nah, itu muktamad. Kalau sudah tidak sah Islamnya berarti dia tidak Islam. Sekalipun dia sembahyang dan sebagainya. Bilang dia sembahyang, bagus dia, begitu begini. Nah, orang munafik di belakang Nabi juga solat. Orang munafik di belakang Nabi juga berpuasa. Kan? Tetapi Allah SWT ternyata menolak mereka, gitu kan? Nah, itu dalil. Nah, mudah-mudahan kita terpelihara daripada hal sebegitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jelas sudah. Janganlah bersosialisasi antara manusia dengan jahil, dengan bodoh, dan dengan lalai.
lazim ya. Lazim artinya kebiasaan. Menjadi kebiasaan sudah. Pergaulan sesama manusia, pergaulan antara manusia berlaku dalam bentuk jahil. Nah, jahil itu kan apa buktinya? Apa buktinya? Pergaulan, interaksi, komunikasi sesama manusia lazim dalam kejahilan. Apa buktinya? Nah, biasa-biasa, bukti biasa-biasa, Jul. Apa yang kau pikir? Mizi, kau tidak jahat lagi kan? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bukti kau? Evidence. Berduaan. Nah, kepala kau nampak berduaan saja. Okey, Pak, betul, bukan salah. Nah, itu kan berduaan tapi dia suami isteri, apa salahnya? Nah, kau terlalu umum tadi. Nah, itu bahayanya kau. Nampak tak? Nanti kau bercakap di depan orang, tidak boleh berdua-duaan. Nah, kenapa tidak boleh? Dia istriku. Misalnya. Kan? Jadi kau mau cakap macam mana itu? Jadi lengkapkan ayatmu, okey? Nah, sebagai orang berilmu, pertuturannya itu lengkap. Jelas ke? Nah, berdua-duaan bilang Mizi tanpa ikatan syara. Nah, begitu lebih bagus kan? Nah, itu contoh yang diberikan oleh Mizi. Nah, berdua-duaan macam mana? Berdua-duaan macam mana? Berdua-duaan. Cari jalan untuk berdua-duaan juga. Orang bilang tidak boleh, jangan, tidak boleh, jangan. Cari jalan juga untuk berdua-duaan. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Okey. Nah, fahamkah? Nah, contoh lain, bukti lain, apa? Bukti lain adalah jika kita buat karaoke kah, buat funfair kah, buat pesta-pesta kah, ya, nah, nescaya turun habis. Satu kampung, satu bandar, tiada duit, telur ayam dicurinya untuk datang ke pesta-pesta begitu, funfair begitu, karaoke begitu. Faham tak? Berbanding datang ke masjid untuk majlis ilmu dan sebagainya. Jelaskah? Nah, itu bukti. Ya, untuk kita berfikir. Okey. Dan semua itu gambaran apa? Gambaran kejahilan, gambaran kebodohan, gambaran kelalaian yang melanda umat. Nah, nanti jangan kita menjadi menjadi orang yang memanjangkan kebutaan, memanjangkan kebodohan dan memanjangkan kelalaian umat yang peringkat kritikal sudah sekarang pun. Nah, jangan. Nanti kau menikah, Mizi, nah, kau jangan memanjangkan kebodohan, kebutaan, kelalaian itu. Maksudnya, kau perlu menyekatnya. Kalau istrimu nanti sukanya membeli belah kompleks pasar malam dan sebagainya, nah, kau yang menyekatnya. Kan? Jadi kau sekat, jangan kau syok itu. Malam kita pergi mengaji, dengar aku mengajar. Nah, begitu. Faham tak? Nah, kau nanti suruh istri dengar kau mengajar, gitu kan? Nah, jangan kau pun jadi hantu juga. Nah, lebih parah daripada itu, kau takut bini. Nah, lagi parah, Pak. Kan? Jom kita pergi mengaji. Semalam saja abang bincang, janji denganku mau pergi Tesco. Jadi munafik sudah abang ni. Ya. Kau pun ikut bini kau. Nah, kalau aku tahu itu, aku lompat ke sana, aku rotan kau, Pak. Okey. Pergaulilah mereka. Ya. Pergaulilah. Ini terlalu terjemahan yang masih bersastra juga kan. Pergaulilah mereka, ai bersosialisasi, ai berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Nah, mereka itu manusia kan? Istilah mereka itu secara khusus digunakan untuk manusia. Nah, digunakan juga untuk jin. Tidak digunakan untuk kerbau kan? Ada orang guna mereka untuk kerbau kan? Bangkil.
Kalau di tempat kau Sepitang sana, kerbau bilang apa mereka? Beliau. Oh bilang begitu. Oh bilang begitu. Okey. Jadi mereka istilahnya untuk manusia. Okey. Jadi katanya pergaulilah. Nah, pakai tadi I-nya yang boleh disebutkan tadi, bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka, antara mereka ya, bukan dengan, nanti dua kali dengan jadinya. Antara mereka dengan pandangan hati. Nah, maksud jelasnya kita disarankan oleh musannif kita, mursyid kita. Nah, bersosialisasi antara manusia, berkomunikasi, berinteraksi antara manusia dengan pandangan hati. Nah, timbul satu persoalan. Apa itu pandangan hati? Senang kita belajar sudah kan? Kita belajar sudah, yang namanya pandangan hati itu berpunca daripada pandangan akal. Ya. Jangan kamu orang lupa pada dasar-dasar itu. Apalagi kita belajar Fathur Rabbani ini. Okey. Kenapa dia tak berapa bagus ni? Dia tak berapa, dia lambat. Kena minyak kah? Benda ni kalau kena minyak dia selalu jadi macam ni. Okey, satu kita sebut tadi apa? Pandangan ya. Pandangan. Nah, pandangan bukan begini. Bukan begini strukturnya. Pandangan. Nah, pandangan itu berarti istilah lain nantinya melihat, memandang dan sebagainya, okey? Nah, ada dua di sana. Satu pandangan akal. Yang kedua pandangan hati. Nah, pandangan akal ini kemudian kita istilahkan dengan musyahadah. Dan pandangan hati diistilahkan dengan mukasyafah. Nah, semua istilah ini adalah istilah-istilah yang memang digunakan oleh para ulama kita dalam teks-teks karya-karya mereka ya, dalam kitab-kitab mereka. Nah, kita cuba bertanya sikit. Musyahadah itu apa, Atul? Musyahadah itu apa? Nah, pandai betul. Boleh menikah sudah, ha? Nampak dengan akal. Musyahadah itu artinya nampak dengan akal. Nah, mau tanya Anjung pula apa? P, orang panggil P, tahu tak? Nah, mukasyafah itu apa, Anjung? Nampak dengan hati. Anjung pun pandai juga. Boleh menikah juga Anjung. Ya? Musyahadah nampak dengan akal. Mukasyafah nampak dengan hati. Ya? Jadi kemudian disebut dengan satu istilah saja, ya, pandangan hati. Ya. Walaupun pada hakikatnya dua ya, pandangan akal dan pandangan hati. Nampak dengan akal, nampak dengan hati. Pandangan akal, pandangan hati. Tetapi para ulama lazim menggunakan satu istilah saja kerana tidak mungkin dapat dipandang dengan hati kalau tidak dipandang dengan akal. Ya, konsep akal dengan hati itu adalah konsep kesatuan. Ya. Konsep kognitif dengan afektif ataupun emotif. Ya. Jadi seiring. Akal dengan hati itu seiring. Nah, kemudian dibaca dengan satu kalimat saja. Dibaca dengan hati saja. Gitu kan? Pandangan hati. Dah contoh kita berjumpa sudah. Okey. Jadi katanya, pergaulilah dengan ayat yang kita sebutkan tadi dengan pandangan hati. Jadi pandangan hati, nah bukan
bukan pandangan saja, bukan pandangan hati dalam konteks hati saja ya. Nah, kita belajar sudah advance. Kita advance sudah. Ya. Apa istilah? Coba kau sebutkan. Hati, rohaniah gitu kan. Kemudian hati, kemudian rasa dan perasaan. Nah, yang itu kita perlu pakai di sini. Ya. Yang ketiga itu, hati, rohaniah itu satu. Nah, umum kita bercakap sudah. Yang kedua, hati. Nah, itu pun masih lagi tahap itu pun kita bercakap sudah. Nah, kita advancekan lagi. Nah, tahap lebih tinggi istilahnya adalah rasa dan perasaan. Jadi maksudnya di sini adalah pergaulilah dengan ayat yang kita sebutkan tadi antara mereka dengan pandangan hati, rasa dan perasaan yang celik, bukan buta. Ya, rasa dan perasaan yang cerdik, bukan bodoh. Rasa dan perasaan yang lawan lalai apa? Peka. Dengan rasa dan perasaan yang peka, bukan lalai. Nah itu. Nah, kenapa kita timbulkan persoalan? Kenapa kita perlu celik? Kenapa kita perlu cerdik? Kenapa kita perlu peka? Nah, nanti buka kitab Futhul Ghaib, lihat saja syarahan yang ke-6. Ya. Nah, itu relate-nya, itu kaitan. Ya, mau buka sekarang enggak? Nah, buka sekarang Mizi. Tak bawa. Okey. Betul bang kan? Nah, ada Anyung punya, Masya Allah, Anyung bagus bang. Kitab apa pun belajar dia usung semuanya. Bagus. Bangkil pun sama kan? Ada kan? Kau bawa juga kan? Nah, kau pun bagus juga Bangkil. Semua kitab kau bawa. Allah, ya Allah. Nah, nanti dapat pahala bawa kitab saja bang. Nah, baca. Kuat Bizi, suara lelaki. Nah, siapa yang ada kitab mau rujuk silakan. Nah, perhatikan ya. Perhatikan ya. Apa bunyinya? Jauhkanlah dirimu dari orang ramai, keramaian dengan perintah Allah. Kenapa? Nah, ini maksudnya. Maksudnya ada di sini sekarang. Penjelasannya ada di sini sekarang. Karena kita mungkin bermula dengan jahil. Karena mungkin kita bermula dengan bodoh. Karena kita bermula dengan lalai. Nah, ketika kau jahil, kau bodoh, kau lalai, kau menyukai keramaian, nah di sana akan menjeratmu. Paham enggak? Di sana ada racun yang akan merusakkan akalmu dan hatimu. Di sana ada racun yang akan merusakkan pandangan akalmu dan pandangan hatimu. Jelas tak? Nah itu. Kan? Nah, kau bawa isteri kau Bizi pergi ke keramaian-keramaian. Dia pun lihat bahwa orang lain pakai belah-belah. Dia pun teringin juga mau belah-belah kan. Faham tak? Nah, kau bawa dia pakai kain batik saja. Orang Sabah mana pakai kain batik? Pakai kain batik kah? Orang Sabah pakai kain batik kah? Pakai juga? Nah, kau bawa dia kan, bukan pakai kain batik, pakai jubah-jubah saja begitu kan? Nah, pergi sana, dia lihat orang apa? Orang yang pakai macam belah sana belah sini, dia pun rasa macam cantik saja kan. Aku kalau aku pakai begini Bang Mizi mesti suka, dia bilang. Nah begitu. Nampak tak dia punya keadaan itu mempengaruhi dia? Faham tak? Nah, ketika itu akan merusakkan pandangan akalnya, akan merusakkan pandangan hatinya. Nah itu dia, istrimu. Kau sendiri pun serupa juga Bang. Kau pergi lihat tempat orang jual motosikal, tahu tak? Kan? Tahu tak orang jual motosikal? Nah, pameran begitu kan, orang jual motosikal. Nah, yang duduk di atas motosikal itu. Begitu dia kan. Dia apa? Dipanggil apa itu? Dipanggil apa? Kalau racing itu dipanggil gadis litar. Promoter lah kan, promoter kan? Promoternya itu kan. Nah, bilang, abang, ambillah motor ini bang. Dia pegang tangan kau. Aku kenal sudah itu. Baik itu aku boleh cerita, tahu tak? Nah Jul,
Ditarik-tarik tangan kau, bang motor ini bang, ini bagus bang. Nah, kau pulang nanti Allah, tiba-tiba kau rasa tangan kau dipegang oleh seseorang. Betul kan Mizi kan? Itu. Jadi sebab itu, ya. Sebab itu bukan salah sosialisasi, interaksi, komunikasi, bukan salah itu. Salahnya kerana kita buta, salahnya kerana kita bodoh, salahnya kerana kita lalai. Nah itu. Paham enggak? Nah, nanti rujuk terus ya. Dirujukkan terus fakta ini dengan syarahan yang ke-6 Futhul Ghaib. Okey. Jadi katanya pergaulilah ya dengan makna yang kita sebutkan tadi ayatnya antara mereka dengan pandangan hati, yakni ya, pandangan hati yakni hati yang celik ya, hati yang cerdik. Nah, hati itu rasa dan perasaan boleh sebut tadi kan, rasa perasaan yang celik kan, bukan buta. Rasa dan perasaan yang cerdik, bukan bodoh. Rasa dan perasaan yang peka, bukan lalai. Jadi peka kita. Ya. Jadi kalau gambaran pekanya, ini tidak boleh. Gitu kan? Nanti menyebabkan aku rusak pikiranku. Nah, pulang saja kita. Gitu. Kan? Ini tidak peka langsung, jalan terus. Oh, syok bah. Wah, karaoke itu lagu SG Bank. Syok saja. Nah, kita sepertinya menikmati ya, menikmati sosialisasi yang salah, menikmati sosialisasi, interaksi, komunikasi yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, seolah-olahnya begitu. Nah, dia akan menjadi racun kepada akal kita. Nah, racun itu nanti membutakan. Dia akan menjadi racun kepada hati kita. Nah, racun itu nantinya akan membodohkan. Gitu kan? Allah ya Allah. Jadi istilahnya basirah di situ ya. Istilah basirah itu adalah istilah umum bagi menggambarkan pandangan hati. Okey. Kemudian katanya lagi, termasuk kita berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi yang kita sebutkan tadi dengan pengetahuan. Bukan jahil ya, dengan pengetahuan ai ilmu. Pengetahuan ai ilmu. Nah, kita mau berinteraksi pun kita kena ada ilmu. Islam mendahulukan ilmu dalam semua hal. Termasuk di dalam hal-hal yang terkait dengan muamalah. Nah, jadi ilmu Islam meletakkan antaranya ialah adab. Antaranya adab itu satu part, satu bahagian, satu disiplin. Meletakkan apa? Meletakkan batas ya, had, hudud. Tilka hududullah. Jadi Islam, agama kita meletakkan batasan-batasan dalam pergaulan. Nah, begitu kan? Nah, tidak boleh main hentam saja. Ya, batasan-batasan dalam pergaulan. Nah, berarti ada fiqahnya. Kan? Nah, ada fiqahnya. Jadi kalau mau rujuk fiqah sosialisasi, fiqah muamalah, nah rujuk saja kepada Abu Ya kita. Dia ahli dalam bidang itu. Keahliannya di situ. Begitu kan Abu Ya? Jangan lihat, okey. Nah, itu pengetahuan. Nah, Walid mau mengajar kamu orang semua, nah mungkin tidak sempat, kan? Nah, jadi kalau perempuan nanti Walid akan mengajar apa? Fiqh aurat misalnya. Nah, itu mewakili sosialisasi. Nah, nanti kau mau bersosialisasi dengan siapa? Pulang kau ke rumah sana, ke kampung sana, nanti ada saudara maramu, sepupu. Bagaimana hukumnya dirimu dengan sepupumu? Yang perempuan macam mana, yang lelaki macam mana, misalnya kan? Bagaimana interaksi sosialisasimu dengan jiran tetangga yang tidak kena mengena, kan? Misalnya macam mana? Nah, bukan boleh main salam saja, tahu tak? Ya. Nah, mentang-mentang itu sepupu, dah kita sepupu saja tidak apa. Nah, siapa bilang kamu orang tidak apa? Sepupu tidak ada karan, karan serupa juga kan? Jadi itu yang perlu dipelajari. Ingat ya, wahai anak-anakku, ingat ya. Nah, bukan boleh main hentam semua. Nah, kau tahu, tapi dia tidak tahu. Nah, ulur saja dia tangan denganmu, mau salam denganmu. Nah, Walid pun kena sudah. Ya betul, yang mamamu bang. Orang asing bah, cuma mau menjadi menantu.
mau jadi menantu saja. Dia orang asing, Pak, mau jadi menantu. Salam dia dengan Walid dulu. Walid tidak tahu, ingat anak saudara mamamu saja, salamku. Nah nanti kemudian bilangnya, itu bakal istri ini. Bakal istri belum menikah, Pak. Aku salam sudah. Nasib baik aku tidak karan. Tahu tak? Iya, kalau aku karan, nangis mamamu. Syukur Alhamdulillah. Jadi itu semua perlu dipelajari ya. Itu semua perlu dipelajari, perlu difahami dan sampai kita keluar daripada kebutaan. Nah, jangan kita mewarisi kebutaan-kebutaan seterusnya. Nah, sedangkan umat kita pada hari ini berdiri dalam keadaan kebutaan semuanya. Mereka mencari-cari dalil, mencari-cari hujah untuk meluluskan, ya, untuk membolehkan interaksi, komunikasi, sosialisasi bebas. Kan? Nah, itu terserah mereka. Kita perlu berdiri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang khitab, yang qat'i, begitu kan? Nah, sehingga adanya ijma' kemudian. Okey. Pengetahuan tadi ya, dan kewaspadaan. Nah, itu bagi menafikan kelalaian adalah kewaspadaan. Jadi kewaspadaan itu PK kita sebutkan tadi. Berjaga-jaga, berhati-hati. Nah, itu kewaspadaan. Nah, kita perlu berhati-hati ya dalam sosialisasi kita. Paham Jul? Bang Jul, kau paham? Nah, kalau kau tidak berwaspada, nanti dipegangnya kau punya bebet, tahukah? Boleh terjadi kan Jul kan? Nah, kau mengaku dulu, boleh terjadi atau tiada? Boleh kan? Nah, belum cerita lagi kau yang pegang dia punya butterfly. Nah, begitu kan? Betulkah aku cakap ini, Mizi? Betul kan? Nah, kau pun tahu sudah. Nah, jangan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi baginda Nabi SAW memperingatkan kita bahawa wanita ajnabi bagimu itu adalah pintu-pintu iblis kepadamu. Atau kama qala Nabi SAW, hadis itu sahih. Ya, ingat ya. Wanita-wanita yang ajnabi berarti asing bagi seorang lelaki, tahukah? Dengan contoh Fas dengan Bashir Ahmad. Nah, asing kan? Asing bukan setakat asing geografinya pun asing kan? Bashir Ahmad daripada Bangladesh. Ya kan? Nah, Fas daripada Malaysia, Sabah. Nah, asing itu. Jadi jangan kau biarkan apa? Semua sekali sama saja kan? Nah, jangan cuba-cuba menyentuh sana, pegang sini, kan? Nah, jadi perlu PK itu, ya. Yang perempuan perlu beringat kerana dia adalah seorang perempuan, gitu kan? Seorang wanita. Yang lelaki perlu beringat, perlu berwaspada, perlu berjaga kerana dia adalah seorang lelaki. Aku lelaki, kau peduli apa? Nah, jangan begitu, bah. Itu zalim namanya. Paham tak? Aku peduli apa? Janji syok. Nah, itu puncanya. Nah, akhirnya jadi macam-macam. Nah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, baik lelaki maupun perempuan. Nah, yang lelaki pun walaupun dia geram, tapi aku takut kepada Allah. Begitu kan? Ada hadis sahih tentang itu, Pak. Orang yang akan mendapat bayangan, yakni keteduhan di padang mahsyar, yang kesimpulan mahsyar itu sangat panas kerana matahari sejengkal saja dengan kepala, itu kan, dalam periwayatan. Nah, berarti sangat panas. Tiba-tiba ada orang yang akan mendapat keteduhan. Nah, dapat teduh berarti dia tidak panas, tidak menghadapi kepanasan di mahsyar. Nah, orang itu salah satunya adalah seorang muda yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik, itu kan, cantik di situ mewakili makna syok dia, suka dia, syok dia, ya, itu maknanya untuk melakukan perkara yang salah. Nah, bukan berzina saja ya, perkara yang salah, menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dia bilang, maaf ya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lelaki seperti itu kan. Nah, mudah-mudahan lelaki itu adalah kau Mizi. Mudah-mudahan lelaki itu adalah kau Anjung. Mudah-mudahan lelaki itu kau Jul. Ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan aku juga. Ya. Allah ya Allah. Jadi waspada saja. Tiga hal itu. Ya, tiga hal. Jadi berkomunikasi, berinteraksi dengan rasa dan perasaan kita. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengetahuan, dan berkomunikasi dan berinteraksi dengan kewaspadaan. Semua itu perlu dalam sosialisasi. Ya. Perlu, sangat perlu. Nah, nantinya kita terjebak. Nah, kalau kita tidak berwaspada, nah kita terjebak. Ya. Kalau kita tidak berpengetahuan, nah kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berbagai. Contoh Walid sebut sudah tadi kan, bersalam-salaman dengan sepupu lah, itulah, inilah. Ya. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan pandangan hati atau merasa dan perasaan, nah mungkin kita kejam saja terhadap orang lain. Itu kan? Nah, datang dia minta sedekah, bang, saya 2 hari sudah tidak makan bang, lapar, tolonglah saya. Pergilah, belalah kau. Kau ingat kau seorang saja lapar, aku pun lapar. Nah, itu kejam namanya kan. Berarti kita berkomunikasi tidak dengan rasa dan perasaan. Paham tak? Ya Allah, ampunkanlah kalau kita pernah tersilap kan. Itu. Apabila kamu melihat sesuatu perbuatan yang terpuji dari kalangan mereka. Nah, apabila kamu melihat sesuatu perbuatan yang terpuji, perbuatan ai tingkah laku. Nah, itu istilah kita ya. Kita jarang menggunakan istilah perbuatan, melainkan kita membincangkan tentang sifat Allah SWT, zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah SWT dari disiplin ilmu tauhid. Nah, di sana kita menggunakan istilah perbuatan. Adapun dalam konteks ilmu tasawuf kita menggunakan istilah tingkah laku, gitu kan? Amalan, tingkah laku, amalan dan pengalaman. Nah, itu. Apabila kamu melihat sesuatu perbuatan ai tingkah laku yang terpuji, nah berarti baik, dari kalangan mereka, maka ikutilah, ya, maka ikutilah. Nah, itu maksud mudah saja. Jadi kita ikut, yang baik kita ikut. Sebaliknya, apabila kamu melihat sesuatu yang tidak baik, apabila kamu melihat sesuatu yang tidak baik, nah sebaliknya kan, sebalik daripada terpuji itu tadi, nah mungkin ada yang tidak baik. Nah, jika kamu melihat sesuatu yang tidak baik itu menurut penilaianmu, bukan menurut mereka. Ya kan? Menurut penilaianmu, kau yang menilainya, bukan mereka banyak itu yang menilai. Nah, mereka menilai karaoke itu bagus. Kan? Nah, lagi bagus kalau ada GRU-nya. Kan mesti kan? Nah. Lagi bagus kalau kepala keluar bintang. Nah kan? Nah, itu pemikiran mereka, tidak boleh dinafikan itu. Tahukah? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, nah pemikiran mereka begitu. Kepala mau syok. Mau syok macam mana? Nah, minum arak dia. Nah kan? Apabila kepala syok, wah, nyanyi-nyanyi, menari-nari tidak syok kalau sorang-sorang. Nah, perlu ada couple-nya begitu kan? Nah, itu kepala orang-orang pemikiran, ya, akal orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi tidak pelik kalau kita bercakap tentang tingkah laku yang terpuji, dan di sana mungkin ada tingkah laku yang menyalahi, kan? Yang keji, kita katakan tidak mustahil itu. Nah, jadi apabila kamu melihat sesuatu yang tidak baik, nah tingkah laku itu tadi menurut penilaianmu. Nah, kau yang menilai sendiri. Kau menilai dengan apa? Menilai dengan ilmu. Nah, di situ kepentingannya. Dan sekaligus menjadi jawapan kenapa pentingnya ilmu itu. Kenapa agama kita Islam ini menekankan ilmu.
Nah, para ulama kita kemudian mengklasifikasikan supaya kita tidak teraba-raba walaupun berilmu tapi buta. Nah, kita belajar sudah, berilmu tapi buta. Ya, para ulama mengklasifikasikan ilmu dasar, kan? Ilmu sumber, ilmu dasar, ilmu alat. Nah, jangan kita pukul rata saja, semuanya nama ilmu. Kan? Nah, semuanya nama ilmu, semuanya Allah SWT suka. Ya betul, Pak. Semua namanya ilmu, semuanya Allah SWT suka. Tetapi ilmu itu membawamu kepada Allah atau tiada? Nah, itu. Kan? Nah, kerana itulah wujudnya ilmu sumber. Nah, tahu kita ini sumber kita. Ilmu dasar, tahu sudah ini ijma', sepakat para ulama. Bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang namanya iman, Islam, ihsan. Kemudian dinamakan dengan pada abad ketiga Hijrah, dinamakan dengan nama-nama tersendiri. Nah, ini namanya tauhid, ini namanya fiqh, ini namanya tasawuf. Nah, begitu. Faham tak? Jelas? Kan? Kemudian ada lagi ilmu yang ketiga, klasifikasi yang ketiga. Apa? Ilmu alat. Nah, ini untuk nantinya membantu hidupmu. Gitu kan? Kau mau jadi nelayan, nah kau perlu belajar macam mana mau tangkap ikan. Bukan kau belajar mau jadi nelayan, kau belajar macam mana mau cucuk dalam kelapa sawit. Paham gak? Kau paham gak, Mimi? Nah, kau macam mau nangis saja. Ha? Nah, hari ini orang salah sudah. Ilmu alat itu dijadikan sebagai dasar. Paham gak? No. Andaian itu dijadikan sebagai sumber. Andaian. Kan? Andaian dijadikan sebagai sumber. Kan? Dan yang dasar itu diabaikan. Paham tak? Kalau tidak abai pun dia bilang, kau belajar pondok mau jadi apa? Mau jadi ustaz saja kan? Lain-lain tidak boleh jadi kan? Nah, nampak? Nah, itu. Jadi kalau belajar pondok boleh jadi ustaz saja, lain tidak boleh jadi. Ya, orang tidak tahukah aku ini belajar pondok, aku jadi macam-macam. Ha? Mafia pun aku. Tahu tak? Kau mana tahu? Lina, bunuh orang sudah aku ni. Tahu tak? Ha? Kau tidak tahu, boh. Kau duduk bawah tempurung saja. Ha? Mau jadi apa? Kau mau tanya tentang apa? Kan? Aku punya mafia sama dengan Pablo Escobar. Kamu orang tahu kah? Ha? Tahukah Pablo Escobar? Nah, itu pun kau tidak tahu, Fas. Kau bawa tempurung saja, bah. Nah, Jul, kau mau tanya aku tentang apa? Mau tanya tentang jadi suami yang bagus. Aku mah suami yang bagus. Ha, kau mau tanya tentang apa? Nah, kau tanya mamamu, apakah Walid ini suami yang tidak bagus? Kau tanya sekarang, Pak. Aku mau dengar, aku sendiri mau dengar. Kau tanya, Jod. Tanya. Oh. Ha, tanya. Kau pun mau tanya biniku, Mama. Tanya terus-terus saja, Pak. Tengok, kau belum habis soalan lagi mamamu jawab sudah. Tengok. Mama bilang apa tadi? Alhamdulillah dia bilang kan? No, itu sebagai makna aku suami yang bagus. Kalau kau mau tanya, Walid sebagai kekasih yang bagus? Ya, akulah kekasih yang bagus. Kau tahu tak? Kau tanya mamamu, Pak. Nah, gambarannya apa ni? Gambarannya kita perlu bertindak berdasarkan kepada ilmu. Nah, itu. Faham tak? Jangan bertindak berdasarkan, nah nanti kalau tidak ilmu, bertindak berdasarkan apa? Bodoh, lalai. Nah kan, itu bilang hawa nafsu kemudiannya. Faham tak? Allah ya Allah. Jadi itu maksud menurut penilaianmu ya. Nah, kenapa dikaitkan dengan penilaianmu? Nah, kerana kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Tentang apa? Nah, kita bercakap tentang sosialisasi. Nah, ada sosialisasi Islam. Nah, itu yang kita perlu faham.
Ya. Nanti kau masuk universiti, kau pun belajar Belajar apa ya? Apa ya? Dia punya fakulti dia apa? Sains sosial. Nah, kau mula merujuk menurut Rogers, menurut Jung. Nah, kau menurut mereka saja. Sedangkan kau tidak melihat Al-Quran mengajarnya, sunnah mengajarnya, para ulama kita menyepakatinya. Nah, kau tidak lihat lagi. Nah, ketika itu kau yang membawa fitnah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, jaga. Okey. Maka jauhilah mereka. Jadi di sini ada kontranya ya, dalam syarah-syarah yang lain ada kontranya. Jauhilah jika kita tidak mampu untuk mengislahkan mereka. Nah itu. Maka jauhilah mereka jadi dhabit pencerahannya, jika kita tidak mampu mengislahkan mereka. Nah, mana mungkin kan? Nah, Jul, kau masuk sana, kau mula-mula mau kasih dakwah saja dia orang itu, karaoke itu, kan? Nah, kau pun masuk. Nah, 2 hari kemudian kau pun karaoke sama sudah. Right? Nah, berarti kau tidak mampu mengislahkan mereka, gitu kan? Nah, jika kita dalam penilaian kita tidak mampu untuk mengislahkan mereka, nah, hindarilah, jauhilah, nah itu. Jauhilah itu dengan makna tinggalkan. Gitu kan? Nah, jangan kita campur-campur. Dan hindarilah mereka. Nah, tinggalkan, hindari itu baru jauhkan diri. Ya. Nah, kita tidak mampu kan? Jauhkan diri. Ini ada di dalam fiqh dakwah ya. Meninggalkankah, macam manakah? Nah, itu ada di dalam fiqh dakwah, fiqh dakwah. Nah, itu termasuk dalam metodologi dakwah. Ya, nanti belajar biar kita menguasai pengetahuan begitu, kan? Jadi berarti kita boleh menjauhkan, meninggalkan orang-orang yang orang-orang yang tingkah lakunya salah. Nah, ada keadaan yang kita tidak boleh meninggalkan mereka. Gitu kan? Nah, kau tinggalkan mereka, siapa lagi yang akan mendakwah mereka? Kan? Begitu maksudnya kan? Faham kah? Faham kah? Nah, apalagi kalau yang kau tinggalkan itu kaum keluargamu, sedangkan kita diperintahkan, ya, kita diperintahkan melalui syariat dakwah itu mengislahkan kaum keluarga, betul kan? Jelaskah? Nah, Al-Quran sendiri pun menyebutnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, dalam tafsirnya, wahai orang beriman, macam mana? Serulah. Qu anfusakum, bukan serulah, apa maknanya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ajaklah dirimu, gitu kan? Ajaklah dirimu, perbaikilah dirimu. Maksud yang menyeluruh itu. Dan kaum keluargamu, dirimu dan kaum keluargamu. Nah, kaum keluarga di situ ahli dengan makna, ada 2 makna. Belajar sudah kan? 3 makna kan? 3 kan? Nah, biji kau cuba riwayatkan. Nah, yang dimaksudkan dengan ahli itu ada berapa jenisnya? 3. Nah, kau sebutkan satu persatu, bah. Istilahnya ada kan, kau cari penyakit saja. Kau jangan cari penyakit, bah. Pakai istilah-istilah yang diajar itu. Nah, kau cari penyakit mau terjemah gitu kan, bahaya tuh. Nah, ingatkan, perah otakmu. Jangan simpan di dalam otakmu itu si Yanti kah, Yani kah. Simpan ilmu, bah. Yang pertama apa? Kau ni main saja media. Mana Setul? Lari sudah. Ingat lari sudah. Nah, kau Lina.
Nah, ahli itu terbagi kepada berapa bahagi? Dua. Nah, apa yang dua? Aqrabin dengan ba'idin. Nah, sekurang-kurangnya itu, Mizi. Nah, kau itu Allah kasih kau ilmu. Tapi kerana kau jahat itu yang hilang ilmu kau. Ha? Taubat, Mizi, taubat. Astaghfirullahalazim. 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 Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosamu, memasukkanmu dalam syurga dan mencampakkan kepadamu ilmu pengetahuan. Alim besar bah kau. Kan? Tahu tak? Jangan kau besar lain-lain. Alim itu mau besar ya. Nah, akrabin, satu akrabin. Ya, akrabin berarti orang yang dekat. Nah, dalam fiqh nanti lain. Dalam fiqh nanti bilang wali mujbir. Mujbir. Ya kan? Ab'ad. Betul tak? Lupa tak? Memberitahu tentang dekat itu ya. Memberitahu tentang dekat itu pertama mujbir. Iaitu dari ayah naik ke atas. Kan? Kemudian lagi satu apa? Silah fiqhnya. Terkait dengan bab wali itu. Wali mujbir lagi satu. Itulah sebab tak mengajak. Tu dia jadi kutu. Buya kena mengajak balik. Baru dia nanti ingat. Nah. InsyaAllah nanti Buya kita mengajar ya. Okey. Apa? Satu wali dalam konteks kita. Wali pun lupa dalam konteks fiqh tadi. Apa tadi? Lina? Aqrabin. Berarti dekat. Wali berarti ahli keluarga yang dekat. Nah, itu terdiri daripada kandungan, saudara kandung, ataupun yang terkait dengan sepupu, sepepat, apa itu semua. Itu dibilang dekat, kan? Dan lagi satu dibilang ba'idin, yang jauh. Yang jauh itu jiran tetangga kita dan sebagainya. Dan termasuklah semua orang Islam. Ya, liman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu semua saudara. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ya kan? Itu semua ahli. Nah, berarti kita mempunyai tanggungjawab untuk yang dekat dengan kita, dengan jiran tetangga kita dan orang-orang yang sesama Islam dengan kita. Nah, berarti kita mempunyai tanggungjawab mengislahkan mereka. Faham tak? Nah, jadi sudah tentu dari segi hierarkinya, susunannya adalah yang dekat. Maka Nabi SAW bersabda, fa'anzir ashiratakal aqrabin. Nah, itu hadis Nabi SAW. Fa'anzir, berilah peringatan. Maksudnya berdakwahlah, ya, ajaklah kepada kebaikan. Ashiratakal aqrabin, saudara-saudaramu yang dekat. Nah, itu hadis sahih. Ya, keutamaannya itu kan. Faham tak? Nah, jadi ketika itu kau tinggal dia, siapa yang mau mengajar dia? Faham tak? No. Jadi kebolehan untuk meninggalkan, menjauhinya jika kita tidak mempunyai upaya untuk mengislahkannya. Nah, tetapi jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan mempunyai keupayaan untuk mengislahkannya, nah, maka ketika itu menjadi kewajiban kita. Itu kan? Nah, wajib bagi kita. Nanti orang lain datang, nanti orang lain ajak. Nah, kalau kau biar begitu, dia nanti dakwamu di depan Allah. Mizi tidak mengajak aku. Kan? Betul kan? Allah, ya Allah, aku pun takut juga bercakap begitu. Astaghfirullahaladzim. Nah, betul kan? Nah, kenapa kau diazab oleh Allah? Bukan kenapa kau diazab, dia azab itu satu hal. Nah, nantinya mereka mendakwa kita, tahukah? Mereka mendakwa kita. Kita tidak mengajak mereka kepada Allah SWT. Kita tidak memesan kepada mereka dengan takwa, gitu kan? Tidak mengajak mereka kepada kebaikan. Nah, kita akan dipersoalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Ya, okey. Jadi katanya, maka jauhilah mereka dan hindarilah mereka daripada pergaulanmu. Nah, maknanya mudah saja, tinggalkan. Ya, berdasarkan kepada fakta yang kita sebutkan tadi, jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengislahkan mereka. Nah, kemampuan itu nanti tertakluk kepada ilmu kita, itu kan, pengetahuan kita, kecerdikan kita dan kewaspadaan kita.
Nah itu. Okey. Kamu berada di dalam kelalaian yang menyeluruh terhadap Allah. Masya Allah, astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. Sungguh. Nah itu kita perlu mengaku baik ini. Ya. Kamu ai kita berada dalam kelalaian. Nah, kita berada dalam kelalaian yang menyeluruh, holistik bahasanya, bahasa akademiknya holistik, dalam semua perkara, dalam semua hal. Nah, kita lalai saja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Ada 5 perkara besar, Walid ajar sudah ya. Tahukah? Ingatkah? 5 perkara besar. Nah, terkait dengan 5 perkara besar itulah kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kerohanian. Nah, betapa kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal kerohanian kita sendiri. Nah itu. Ya, sampai-sampai kita sendiri pun tidak tahu rohaniah itu apa, jasmaniah itu apa hubungannya rohaniah dengan jasmaniah, sifatnya apa semua, ilmu tentangnya. Nah, kita pun lalai saja. Nah, ketika berada di pondok, kita ini baru tahu bahwa yang rohaniah itu ada 7. Satu namanya roh, kedua namanya akal. Baru kita tahu kan? Nah, sebelum itu bah kelalaian kita. Betul kan? Masya Allah. Nah, itu tentang itu. Spesifikasinya ilmu, gitu kan? Nah, kemudian kita lalai tentang sosialisasi. Ya, dalam sosial kita lalai. Kita tidak mengikut sistem Allah. Kita mengikut sistem kita. Ya, sistem kita ataupun andaian kita. Nah, lalai saja kita di sana. Allah, ya Allah. Nah, kemudian ekonomi, ya. Dalam perekonomian, mencari rezeki, mencari keperluan hidup dan sebagainya. Nah, di situ pun kita lalai saja. Sampai-sampai membujur lalu melentang patah saja. Itu kan? Allah, ya Allah. Nah, kalau kita di sini kurang sikit, bang. Yang main nombor ekor itu orang tua-tua saja. Nah, kalau di Sabah itu budak-budak pun main nombor ekor kan. Nah, tolong sahkan, bah, betul ke aku cakap ini? Hamizi? Aku fitnah ke? Tidak kan? Nah, aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, bah. Ya, betul. Jangan kamu orang marah ya. Nanti kamu orang bakar keretaku. Semalam kita tidak tahu siapa yang bakar meter itu. Meter elektrik di rumahku semalam. Jam 4 pagi, terbakar dia. Siapa yang bakar? Bukan kamu orang enggak? Tidak, betul ya? Nah, takut kita ada sabotaj semua. Takut bahkan. Mana tahu anak-anak ini sabotaj kita. Terutamanya Walid, mamamu dia orang sayang saja. Nah, Walid ini dia orang benci saja, marah-marah, dengan bebel-bebel. Kan? Nah, Anjung kadang-kadang dia fikir, bah, Walid pun bilang 44 hari. Kalau 20 hari kan bagus. Okey. Allah, ya Allah. Jadi kita akui atau tidak ini? Kamu orang, nah kita mau mengaku atau tidak yang kita berada dalam kelalaian yang menyeluruh ini. Dalam semua hal kita lalai sudah. Kita lalai dalam soal ilmu. Kita lalai dalam soal sedar diri. Nah, itu sisi lainnya. Nah, tadi belum habis tadi. Ya, ekonomi baru tadi kan. Nah, kita lalai dalam soal peraturan undang-undang. Dan kita lalai juga dalam soal kekuasaan politik. Nah, 5 perkara itu hancur semuanya kita. Lalai semuanya. Yang akhirnya politik kita dikuasai oleh sekular. Dengan ekonomi kita peraturan kita dikuasai oleh Lord Red. Bukan Islam. Undang-undang kita. Ya. Ekonomi kita dikuasai oleh kapitalis. Ya. Sosial kita dikuasai oleh sosialis, ya. Kerohanian kita dikuasai oleh beragam-ragam saja aku tahu sebut, kan? Beragam-ragam kerohanian. Ada yang begitu, ada yang begini, ada yang wahdatul wujud,
Ada yang itu dalam konteks mereka yang ekstrim. Nah, yang tidak ekstrim, yang tidak peduli langsung pun ada. Jadi dia punya kerohanian dia karaoke, tidur. Makan, karaoke, tidur, makan. Pun ada juga kan? Allah ya Allah. Jadi lalai semuanya. Jadi bukan melihat orang lain. Nah, kita melihat diri kita sekarang. Kita mau mengakui atau tidak, yang kita ini berada dalam kelalaian yang menyeluruh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menyeluruh, ini besar skalanya ya. Kalau kita fokus kepada kecil dua saja. Kita lalai terhadap hubungan kita dengan Allah, dengan agama dan dengan diri kita sesama makhluk, dan kita lalai terhadap perhubungan kita dengan Allah, dengan agama dan terhadap diri kita sesama makhluk. Nah, semuanya kita lalai belaka. Habis semua. Tidak ada ruang yang kita tidak lalai. Ya kan? Faham ke Fas? Apa namanya Atul? Nah, termasuk berfikir bah, kita lalai saja. Sepatutnya kita fikir hubungan kita dengan Allah. Jangan kita fikir hubungan kita dengan boyfriend kita, tahu tak? Nah, jadi bila kita fikir hubungan kita dengan itu, dengan ini, kita lalai terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai nanti hubungan kita dengan Bashir Ahmad itu lebih penting daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi pada kau Faz, kau tahu tak? Nah, kerana itu kau nanti menangis di bawah tangga. Tidak? Nah, tidak. Okey. Bagus, Bang. Allah, ya Allah. Jadi mengakukan kita kan? Mengakukan. Nah, Walid mengaku saja ini. Walid mengaku saja ini. Sejujurnya Walid mengaku saja. Dan kamu orang menjadi saksi. Ya. Lalai, menyeluruh lalainya. Semua hal. Allah, ya Allah. Dulu Walid suka apa tahu? Suka beli kereta lama tahu kan? Walid peminat BMW. Nah, Walid beli BMW yang lama itu, 320 yang lama itu. Yang enjinnya panjang itu. 6 silinder. Kan? Nah, Walid beli itu. Beli harga berapa? Lupa sudah. Dengan tujuan mau make up kasih. Tiba-tiba datang kesedaran. Allah, ruginya. Kan? Masa dan sebagainya. Jual saja kereta itu. Beli berapa ribu. Jual berapa ribu jual itu hari? 2,000 lebih? 2,000? Nah, rugi pak 2,000. Apa? Nampakkah? Itu kelalaian ya. Sampai itu bilang tadi, benda mempengaruhi kita. Allah, ya Allah. Nah, tapi itu kelalaian. Masalahnya sekarang terhadap Allah. Nah, itu kan, kita lalai terhadap Allah. Yang sepatutnya kita tidak mempunyai kelalaian apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tunggak pada segalanya. Kan? Nah, apabila kita lalai terhadap Allah, nanti kita terpengaruh dengan nafsu, kita terpengaruh dengan makhluk, kita terpengaruh dengan benda, kita terpengaruh dengan hal dan perkara. Dan itu saja. Ya, Allah. Kemudian kata musannif, peliharalah jiwamu, peliharalah ai jagalah. Peliharalah ai jagalah jiwamu. Nah, datang perkataan jiwa. Bagus bah. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah Sultan Mat Jiwa. Itu namanya bah. Nah, mau tanya siapa ni? Mau tanya Fas, jiwa itu apa Fas? Kau mau jadi menantu, jadi kau perlu alim. Yang namanya menantuku itu perlu khatam sekurang-kurangnya 148 buah kitab, kan? Itu bah. Baik lelaki maupun perempuan ya, yang mau menjadi menantuku perlu khatam 148 buah kitab. Ya. Nah, itu syaratnya, Pak. Boleh kan? Nah. Jadi kau mau anakku yang mana? Kau mau anakku yang ini pun 148 buah kitab. Nah, yang ini kau tidak mau. Nah, nanti datang yang lain kau mau pun 148 buah kitab. Sama saja. Siapa aku tanya tadi? Fas ya?
Jiwa itu apa, Faz? Nah, nanti kau pandai saja bermadah-madah gitu kan. Antar WhatsApp pada boyfriend kau, Bashir Ahmad tu bilang, aku menantimu dengan jiwa raga, kau bilang. Apa jiwa raga apa? Jelaskan apa itu jiwa dulu. Apa, Faz? Kau mau nangis pula. Tengok dia mau nangis saja. Orang tanya dia mau nangis. Kenapa? Mau tanya siapa lagi? Lelaki ku boleh tanya Mizi saja. Yang lain-lain ku tidak berani mau tanya apa. Takut sudah. Mizi pun ku takut mau tanya sudah. Dia bakar. Jangan-jangan kau yang bakar. Kau kasih betul, Mbak Mizi. Semalam. Siasat kasih betul, Pak. Nafas. Jiwa itu apa? Jiwa itu rohania. No, kau sampai tidak ada spesifikasinya kah? Nah, itu gambaran yang menunjukkan kau faham atau tidak faham tentang struktur dirimu sendiri, Pak. Itu. Jadi, sebut kasih jelas. Jiwa. Begitu cara menjawabnya, wahai anakku. Faham kah? Nah, kau jangan jawab macam pergi market. Beli ikan, ya. Nah, caranya begitu. Okey? Kekalkan caramu menjawab, ya. Okey. Yang disebutkan sebagai jiwa adalah mewakili 7 perkara dalam kerohanian. Nah, 7 perkara dalam kerohanian itu apa, Sheila? Yang pertama apa? Nah, bilang 7, adapun 7 perkara itu, yang pertama, ya kau kena lazim begitu, ya. Nah, yang pertama, nah mulakan jawapan tu. Adapun 7 perkara itu ialah yang pertama roh. Jangan begitu, Pak. Yang pertama roh. Ulang. Roh. Bukan roh, Pak. Ruh. Apa itu? Aku sebut balik. Adapun yang 7 perkara itu, yang pertama ialah ruh. Jangan roh begitu. Roh panjang sikit. Okey. Yang kedua akal. Ketiga hati. Yang keempat sir alami. Kelima sir nafsi. Keenam nafsu. Ketujuh sukma. Okey. Nah, betul, Pak. Nah, itulah bilang jiwa. Dan kemudian untuk menyatakan kesatuan dengan jasmaniah bilang raga. Jadi akhirnya disebut jiwa raga. Itu kan? Nah, penjelasannya raga adalah tempat isi. Berarti raga menjadi bekas. Jasad kita menjadi bekas untuk diisi dengan roh. Gitu kan? Jadi kefahaman itu penting. Okey. Jadi katanya peliharalah jiwamu. Nah, jaga jiwamu. Apa yang kau perlu jaga? Semua kan? Kau perlu jaga rohmu agar dia tidak menjadi kotor. Dengan menjaga akalmu. Dengan menjaga hatimu. Dengan menjaga sir alamimu. Dengan menjaga sir nafsimu. Dengan menjaga nafsumu. Dengan menjaga sukmamu. Nah, begitu kan? Nah, itu konsepnya. Jelas? Nah, apabila semuanya terjaga, terpelihara, nah nantinya jiwamu menjadi bersih. Nah, dalam arti kata lain, rohaniahmu menjadi bersih. Nah, itu. Kan? Jadi katanya peliharalah jiwamu agar sentiasa terjaga.
Nah, kita memeliharanya, menjaganya, nah dia akan jadi sentiasa terjaga. Dan ingat kepadanya, ai kepada Allah SWT, dan ingat kepada Allah. Jadi Walid ajar sudah kamu orang di sini ya, di sini berdasarkan kepada fakta ini. Nah, Walid ajar sudah, hidup ada dua hal besar. Apa? Nah, fikir dan zikir. Jelaskah? Nah, jadi ayat ini secara langsung mengajar kita, menjelaskan kepada kita ya, peliharalah jiwamu agar sentiasa terjaga. Nah, itu apa? Itu fikir. Dan ingat kepadanya. Nah, ingat itu apa? Itu zikir. Nah, nya ay Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fakta dasar yang Walid ajar kepada kamu orang tidak bercanggah sedikit pun. Ya. Jadi hidup ada dua hal besar, fikir dan zikir. Nah itu. Peliharalah dirimu, katanya. Peliharalah dirimu, termasuk lagi jagalah diri kita. Jagalah diri. Nah, dirimu. Nah, di sini keluar lagi dasarnya apa? Diri. Rohaniah dan jasmaniahmu. Spiritual dan fizikalmu. Nah, itu maksudnya. Agar selalu berhubungan. Nah, istilah berhubungan ini merupakan kombinasi dari hubungan dan perhubungan. Nah, jelas sudah kan? Itu boleh jelaskan? Ya. Nah, berhubungan. Kita menggunakan istilah berhubungan. Nah, berhubungan itu kombinasi. Nah, supaya kamu orang tidak lupa ya. Aku ceritakan semuanya. Nah, di sini. Hubungan. Campur dengan perhubungan. Nah, maka di situ kita bilang apa? Berhubung ataupun ya. Apa di situ istilahnya apa? Perhubungan. Berhubungan. Sebab mengambil kata kerja ya. Berhubungan. Nah, okey. Jadi kita berdasarkan kepada Arab, kita berdasarkan kepada istilah terjemahan daripada istilah Arab, gitu. Okey. Peliharalah dirimu, sama saja. Peliharalah jagalah dirimu, rohaniah dan jasmaniahmu agar selalu berhubungan. Nah, berhubungan itu kombinasi antara hubungan dan perhubungan. Dengan masjid katanya. Berhubungan dengan masjid. Nah, ini penterjemah ya. Hakikatnya masjid itu dengan makna, dengan isim maf'ul, dengan isim fi'il, bukan isim maf'ul ya, dengan isim fi'il, yaitu salat lah ya. Masjid di sini memberi gambaran salat. Nah, itu masjid di sini bukan memberi gambaran masjid ya. Ini berdasarkan kepada teks Arabnya. Masjid di sini memberi gambaran solat itu sendiri. Begitu. Dan masjid itu tempat solat, kan? Gitu kan? Nah, tapi di sini bukan isim makan, ya, bukan isim tempat. Ya, jelaskah? Nah, ini isim fi'il. Nah, memberi gambaran perbuatan solat itu sendiri. Peliharalah jagalah dirimu rohaniah dan jasmaniahmu agar selalu berhubungan hubungan dan perhubungan yang baik dengan masjid salat dan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nasihat musannif, nasihat mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Jadi maksudnya jelas saja. Rohaniah dan jasmaniah kita perlu dihubungkan dengan salat. Nah, kenapa salat? Jadi salat itu adalah alat hubungan yang besar di antara kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, salat itu adalah alat hubungan
yang besar. Nah, kita istilahkan begitu saja. Ya. Nanti kita akan berjumpa perbincangannya lagi. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mencintai salat. Nah, kita umurku 52 tahun sudah tidak pandai aku menyintai salat. Aku pandai menyintai mamamu saja. Piwit. Nah, kamu jangan cemburu ya. Nah, tadi Umi pun datang tadi. Nah, aku menyintai umimu saja. Itu bah. Suami yang baik kan? Semua istri, semua setia pada yang satu. Okey. Allah, ya Allah. Nah, dapat kan? Peliharalah dirimu agar selalu berhubungan dengan masjid ai salat. Nah, dhabit itu supaya kamu orang tidak silap ya. Berhubungan dengan salat dan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi Walid terhenti di mana? Di salat itu. Nah, betapa Nabi SAW menyintai salat. Ada hadis sahih terkait dengan 3 perkara. Kemarin kita baca dalam Futhul Ghaib kemarin kan? Nah, Nabi SAW menyintai salat, menyukai, di sana bilang menyukai. Nabi menyukai salat. Apa kan? Nabi menyukai apa ya? Yang ketiganya salat. Sejuk mata hatiku, kata Nabi SAW. Dengan salat. Yang kedua, perempuan salihah. Nabi suka kerana melahirkan zuriat-zuriat yang nantinya saleh dan salihah. Ya. Yang pertama itu apa? Bauan yang harum. Ada kan? Nah, hadis itu tentang saya di situ. Ya. Nabi suka bauan-bauan yang harum. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Ji Nabi membakar bauan-bauan itu. Bukhor kan? Bukhor. Kan? Yang kedua, Nabi SAW sangat suka wanita-wanita yang saleh. Hadis ini dimanipulasi ya. Hadis ini dimanipulasi oleh seorang penulis Prancis itu, apa namanya? Francis Gibril. Ya. Dia memanipulasikan hadis ini bahwa Nabi SAW sangat suka kepada perempuan. Berarti dia gila perempuan, seolah-olahnya begitu. Nah, jadi salah tu, salah ya. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Nabi suka kepada perempuan yang salehah. Kenapa? Yang salehah itu nanti melahirkan umatnya yang saleh dan salehah. Nah, begitu maksudnya. Jelaskah? Okey. Dan yang ketiga, kita fokus yang ketiga itu. Nabi suka dengan salat. Yang kata Nabi, mata kesejuk ketika berada di dalamnya. Nah, dalam tafsiran hadis, Nabi menyintai salat. Begitu. Ya. Kita 50 sudah umur Walid, menyintai salat pun aku tidak tahu lagi macam mana. Allah, ya Allah. Astagfirullah. Nah, itu satu. Kemudian katanya, dan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak bersalawat. Nah, kenapa? Kenapa perlu banyak bersalawat? Nah, pertimbangannya, Nabi adalah agama, agama adalah Nabi. Gitu kan? Nah, kau bersalawat kepada Nabi, berarti kau bersalawat kepada agamamu. Nah, itu. Dan agama itu menjadi wasilah yang menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah faktanya. Kerana baginda pernah bersabda, berkaitan dengan hal yang kita sebutkan tadi, dirujukkan kepada sabda baginda Nabi SAW yang berbunyi, nah hadisnya, lau nazala minas sama'i naru lima naja minha illa ahlul masajid. Maksudnya, seandainya turun api dari langit, maka tidak ada yang akan selamat dari api itu, melainkan orang yang biasa ke masjid, ai salat. Sisi lain dibilang orang yang menjaga salat. Nah, ini hadis andaian dalam konteks ulumul hadis, ini bahagian daripada Nabi mengandaikan. Ya. Nah, jadi sebab itu disebut lau seandainya turun api dari langit, maka tidak ada yang akan selamat dari api itu, melainkan orang yang biasa ke masjid. Nah, itu kita pakaikan ya. Nah, ainya orang yang menjaga salat. Nah, jadi kita tidak mentakwilkan lagi itu. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan salat, nah, sekarang teksnya menunjukkan salat terus. Ya. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan salat, nah, salat itu perlu dilakukan dengan cinta, gitu kan?
Seperti Nabi kita SAW mencintai salat. Nah, dia sangat memahami bahawa salat itu adalah alat hubungannya, alat perhubungannya dengan Allah SWT. Jadi majasnya seperti mana kita mencintai telefon kita sekarang. Karena dia adalah alat perhubungan kita dengan mama, dengan ayah, dengan Nah, itu tidak ada nama, Pak. Kan? Jadi ayatnya mama, ayah, itu saja ayatnya. Yang lain itu disembunyikan, hidden. Di-hide kan. Okey. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan salat, padahal salat itu perlu dilakukan dengan cinta. Nah, kerana itu Allah menegur orang yang mendirikan salat, ya kan? Macam mana? Idza qumtum ila shalah la tuqamu kusala yura'una an-nas, ayatnya, ya kan? Nah, Allah menegur jangan kita mendirikan salat dengan malas. Nah, padahal ku malas saja mau salat. Macam mana ni, Jul? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Itu Allah, ya Allah. Jadi kita perlu apa? Perlu salat dengan semangat. Nah, maksudnya begitu. Jadi kalau semangat itu mungkin istilahnya, ya, tapi hakikatnya adalah dengan rasa cinta, rasa suka, sayang, kasih, cinta. Nah, itu. Ini kalau suka saja pun belum tentu kan kita, kan? Najul, antara salat dengan makan, mana yang kau lebih suka? Makan, kan? Jawapan kita sama saja, Jul. Kau dengan ku serupa. Nah, kan? Antara salat dengan tidur, mana kita lebih sayang, Jul? Tidur, kan? Antara salat dengan bantal busuk. Bantal busuk bolehkah? Nah, mana kita lebih kasih, Jul? Tidak tahu. Nah, kau melampau sudah. Kan? Kau akan lebih kasih bantal busuk, bah. Percayalah cakapku. Nah, sekarang antara salat dengan awek kau si Jenab Simpang 3 anak Pameon, mana kau lebih cinta? Nah, kau terperangkap di situ, bah. Kau mau bilang cinta anak Pameon pun kau salah, kau tinggalkan dia sudah, kan? Nah, aku tahu bah itu. Jadi Allah, ya Allah. Jadi betulkah kau cintakan salat, Jul? Aku tanya saja, aku mau tumpang barokahmu, bah. Nah, kalau kau betul orang yang menyintai salat, nah, ini malam aku mau suap kau makan, Jul. Tanganku mau suap mulutmu makan. Maukah? Jadi kau tidak menyintai salat sama macamku saja, kan? Nah, jadi kita perlu pertikaikan itu pada diri kita masing-masing. Faham tak? Masing-masing kita perlu pertikaikan. Kenapa? Karena kita perlu membina sehingga salat itu menjadi kecintaan. Jelas kan? Nah, selama mana salat itu tidak menjadi kecintaan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk membinanya. Mudah-mudahan saja. Itu kan? Nah, selebihnya terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan salat, bermakna kamu telah memutuskan hubunganmu dengan Allah Al-Haq. Nampak kan? Beratnya salat, pentingnya salat sebagai alat perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak bersemangat dengan maksud wali jelaskan tadi, tidak menyintainya, atau paling rendah tidak menyukainya, lebih tinggi sikit menyayanginya, tinggi lagi mengasihinya, lagi tinggi menyintainya. Nah, jika tidak begitu, bermakna kamu telah memutuskan hubunganmu dengan Allah Al-Haq. Kita sedang memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kita akan kembali menjadi buta, kembali menjadi bodoh, dan kembali menjadi lalai. Ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, ya, memberi tuntunan, bimbingan kepada kita. Barakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakah para ulama kita, ya. Dengan niat kita yang tulus, ya, mudah-mudahan perjalanan kita mencapai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kata musannif, kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wallahu alam, kita berhenti di situ. Allah 9.52 tak sedar. Malam ni mengajar sampai tak sedar. Okey, ada pertanyaan kah? Tak ada. Kalau tak ada pertanyaan, kita boleh makan nasi pahit. Tak ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin wal muttaqin. Allahumma hdina siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.